Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Angga Sego Putra, guru informatika di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran informatika. Dan kita semua tahu bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi. SMP Negeri 12 Kota Jambi ini adalah merupakan sekolah penggerak dari tahun 2020, di mana di sekolah penggerak ini, SMP Negeri 12 Jambi, itu terdapat beberapa guru yang sudah menjadi guru penggerak di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Nah, salah satunya adalah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Saya akan mencoba menjadi guru inovatif dalam Jambore GTK. Sebagai salah satu guru inovatif di SMP Negeri 12 Kota Jambi, saya menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Nah, pasti semuanya pada tahu kan pembelajaran berdiferensiasi apa? Nah, saya akan menjelaskan kembali. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Dalam penerapannya, kita dapat melakukan diferensiasi terhadap konten, proses, dan produk pembelajaran. Dari seorang guru informatika, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi ini dengan profil belajar Pancasila, yaitu mandiri, gotong royong, bekerja sama, hingga bernarah kritis, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas dan di dalam ruangan laboratorium. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam informatika ini, berbagai diferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten yang menyediakan berbagai sumber belajar, baik dari buku teks, kemudian artikel, dan video pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian membagi materi menjadi beberapa topik kecil yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minatnya. Diferensiasi proses memberikan pilihan aktivitas pembelajaran yang beragam seperti proyek, individu, kelompok, atau presentasi dengan menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada diferensiasi produk, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk, seperti membuat website, aplikasi, animasi, atau games dengan menggunakan melalui quiz. Penerapan teknik mindfulness dengan langkah stop siswa. Teknik mindfulness langkah stop adalah sebuah cara sederhana yang efektif untuk membantu kita, terutama siswa, menjadi lebih sadar dan fokus pada momen sekarang. Atau stop adalah singkatan dari S adalah stop, hentikan sejenak segala aktivitas yang sedang kita lakukan. T, take a deep breath, ambil napas dalam-dalam, perhatikan sensasi saat hidup dan menghembuskan napas. Observe, amati apa yang sedang terjadi di sekitar Anda dan dalam diri Anda. Perhatikan pikiran, pernapasan, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa menghakimi. Kemudian dengan teknik record. Kemudian P, proses. Lanjutkan aktivitas dengan kesadaran penuh setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya. Kita dapat kembali melanjutkan aktivitas dengan lebih tenang dan fokus. Inilah saya dengan menggunakan teknik mindfulness dengan langkah stop. Nah, mengapa teknik stop penting untuk siswa? Yang pertama, yaitu mengurangi stres, meningkatkan fokus, meningkatkan kesadaran diri. Manfaat mengajarkan teknik stop kepada siswa di sekolah itu sangat-sangat banyak bermanfaat. Dengan mengajarkan teknik stop di sekolah, kita dapat membantu mereka, yaitu meningkatkan prestasi akademik, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian membekali siswa dengan keterampilan hidup. Bagaimana cara menjelaskan teknik stop kepada siswa? Nah, untuk mempermudah siswa memahami dan mempraktikkan teknik stop, saya bisa melakukan yang pertama memberikan contoh sederhana. Misalnya, saat siswa merasa terganggu saat belajar,
Ajak mereka untuk berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, kemudian mengamati pikiran dan perasaan mereka, lalu melanjutkan belajar dengan lebih fokus. Kemudian membuat visualisasi. Saya menggunakan gambar atau diagram untuk menjalankan setiap langkah dalam teknik stop dengan musik yang terfleksi. Kemudian membuat kegiatan interaktif. Ajak siswa untuk melakukan latihan pernapasan dalam atau meditasi singkat di dalam kelas. Kemudian memberikan kesempatan untuk berlatih secara mandiri, yaitu dengan dorongan siswa untuk mempraktikkan teknik stop secara rutin, misalnya sebelum tidur atau saat merasa tertekan. Selain penerapan metode langkah mindfulness dan stop, saya juga menggunakan penerapan executing dalam pembelajaran, yang dimana sebuah aktivitas atau permainan ringan yang bertujuan untuk memecahkan kebekuan atau memecahkan suasana di dalam belajar atau di tengah-tengah dalam pembelajaran. Kegiatan singkat efektif ini digunakan untuk membangun karakter, meningkatkan motivasi, menghilangkan rasa gugup, dan kemudian mempersiapkan siswa untuk belajar agar dapat mendorong kreativitas mereka atau mendorong semangat mereka dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, jangan lupa dengan menggunakan PSE, pembelajaran sosial umum. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, yaitu sebuah pendekatan holistik dalam pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah dua konsep penting dalam dunia pendidikan yang saling melengkapi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam model pembelajaran ini, guru merancang kegiatan belajar yang beragam untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Dengan tujuan adalah agar semua siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dengan contoh penerapan pembelajaran diferensiasi yaitu konten, proses, produk. Sedangkan PSE atau pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional. Keterampilan ini sangat penting bagi siswa untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Komponen utama PSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Jadi, hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah saling melengkapi. Ketika guru menerapkan pembelajaran diferensiasi, mereka secara tidak langsung juga memfasilitasi perkembangan keterampilan sosial emosional siswa. Misalnya ketika siswa diberi pilihan dalam memilih aktivitas pembelajaran, mereka belajar untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Manfaat mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE adalah 1. Meningkatkan motivasi belajar, 2. Memperkuat hubungan guru dan siswa, meningkatkan kemampuan sosial emosional siswa. Dengan contoh integrasi pembelajaran diferensiasi dan PSE atau pembelajaran sosial emosional, kegiatan kelompok siswa bekerja sama dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan tugas sehingga mereka belajar untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, refleksi diri. Siswa diminta untuk merefleksikan perasaan dan pembelajaran mereka setelah setiap aktivitas, sehingga mereka belajar untuk memahami emosi mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri. Dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi dari pembelajaran pendidikan guru penggerak, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan tahap ini bertujuan untuk membantu siswa menyadari bahwa setindakannya tidak sesuai dengan nilai yang mereka yakin. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti apakah tindakanmu tadi sesuai dengan karakter yang ingin kamu bangun, atau bagaimana perasaanmu setelah melakukan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini,
ini, guru mengakui bahwa siswa telah melakukan kesalahan tanpa menghakimi. Guru dapat mengatakan, saya mengerti kamu merasa seperti itu, tapi tindakanmu tadi kurang tepat. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap akhir ini bertujuan untuk menggali keyakinan yang mendasari tindakan siswa. Guru dapat bertanya, apa yang membuatmu berpikir bahwa tindakan itu adalah hal yang benar? Atau apa yang akan kamu lakukan jika berada di situasi yang sama? Contoh penerapan segitiga restitusi. Misalnya, siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, biasanya kamu anak yang rajin, kenapa hari ini PR tidak selesai? Kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah, saya mengerti kamu mungkin merasa malas, tapi mengerjakan PR itu penting untuk memahami materi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu pikirkan akan terjadi jika kamu terus-menerus tidak mengerjakan PR? Nah, itulah tadi contoh dari segitiga restitusi di mana siswa yang tidak mengerjakan PR dan guru tanpa menghakimi atau menghukum. Itulah dia segitiga restitusi. Biasanya guru-guru zaman dahulu banyak menggunakan teknik baca, tulis, sampai habis. Nah, saya sebagai guru di SMP Negeri 12 Kota Jambi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa tidak akan membosankan dalam pembelajaran saya. Dengan mencatat buku sampai habis itu adalah masa lalu dari sekolahan atau pembelajaran kita. Saat ini kita dengan kurikulum merdeka mengajak anak-anak atau siswa kita menjadi merdeka dalam pembelajaran, di mana pertama, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan berwawasan luas. Kemudian, beragama. Dengan setiap tujuan pembelajaran atau setiap bab pada akhir tujuan pembelajaran atau akhir bab, saya akan melakukan penilaian dengan melihat di mana siswa yang butuh bimbingan lebih lanjut untuk bisa saya bimbing dan saya bantu untuk berkembang agar tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Selain melakukan penilaian di dalam kelas, penilaian atau assessment juga dapat dilakukan di ruang guru untuk menilai tugas-tugas siswa dan juga di tempat-tempat lainnya yang bisa saya lakukan. Di luar jam pelajaran yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan dalam dua bentuk asesmen pertujuan pembelajaran atau setiap bab materi dan juga asesmen akhir semester. Untuk asesmen per bab atau tujuan pembelajaran saya menggunakan biasanya aplikasi online dalam permainan game yaitu Quizy. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan karena dia adalah berbasis online dan dapat digunakan di mana saja oleh siswa untuk soal kuisis ini. Saya susun juga dengan dasar dalam berbagai tingkat level kognitif. Menjawab soal-soal dengan level-level yang lebih tinggi dari biasanya. Siswa akan memanfaatkan kuisis secara individu menggunakan gawai mereka masing-masing atau handphone masing-masing dengan tujuan untuk dapat mengukur ketercapaian pembelajaran secara individu. Juga, hasil diary assessment ini akan muncul secara otomatis di Quizy, sehingga guru akan dipermudah dan cukup untuk menyalin hasil dari assessment tadi ke dalam format assessment di Google Chrome. Nah, inilah video pembelajaran saya, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya, Angga Sega Putra, guru informatika dari SMP Negeri 12 Kota Jambi, mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya agar mendapatkan nilai yang terbaik dari guru inovatif Jambore GTK.